Hai semua, Gowasa dan selamat datang di Automotif. Sudah lama ya di channel ini nggak bahas mobil lagi, dan kali ini alhamdulillah lagi berkesempatan dipinjemin sama temen gue yang kerja di Honda. Ini adalah Honda CR-V Hybrid. Kalau ngomongin sekilas dulu di awal, ini mobil adalah CR-V yang bisa dibilang harganya tuh paling mahal di Indonesia. Karena selain CR-V ini tuh udah nggak lagi diproduksi di sini, ya alias CBU, dan ya kita sama-sama tahu lah ya Honda gimana harganya mereka. Dan ini adalah varian yang paling mahal yang tadi gue bilang, karena selain yang hybrid ini sebenarnya tuh ada juga yang turbo. Nah kalau yang turbo itu mungkin teman-teman tahu CR-V yang turbo tahun 2024 itu dia tuh 3 seater, tapi kalau yang hybrid ini cuma 2 seater aja. Dari gue pribadi ya nggak nolak lah ketika mau dipinjemin mobil hybrid kayak gini ya, karena gue sendiri juga penasaran dan belum pernah coba sama sekali gimana rasanya mengendarai mobil hybrid. Kepo aja gitu loh, untuk konsumsi bahan bakarnya pastinya lebih irit ya. Dan ya kalau ngomongin listrik ya gue juga udah pernah cobain mobil listrik, kalau bensin ya apalagi gitu ya. Cuma ya balik lagi, gue penasaran pokoknya sama Honda CR-V ini, terutama yang hybrid. Gue pribadi tuh sebenarnya emang lebih tertarik sih sama mobil hybrid kayak gini ketimbang mobil listrik. Tapi bukan berarti mobil listrik itu jelek ya, bagus justru. Karena tuh dengan harga yang dikeluarkan biasanya kita tuh dapat fitur yang jauh lebih banyak daripada mobil konvensional bensin dengan harga yang sama. Tapi dari gue pribadi, jujur ya gue tuh masih belum begitu percaya sih sama mobil listrik karena dua hal. Nah yang pertama yang gue suka itu dari mobil hybrid, yaitu kita tuh nggak perlu khawatir kehabisan daya listrik. Karena terdapat mesin bensin yang ngegerakin generatornya buat ngisi daya baterai. Dari kita lepas gas ataupun lagi ngerem itu bisa ngecas si baterainya. Kemudian yang kedua, gue pribadi masih kayak mantau-mantau fasilitas charging station di Indonesia lah, yang menurut gue, sorry itu saya belum begitu banyak. Jadi takutnya nanti ketika kebanyakan mobil listrik, ketimbang charging stationnya, yang ada malah ngantrinya lama, kita jadi semakin lama gitu loh untuk mencapai tujuannya. Tapi ya maaf, maksudnya ini ya opini gue pribadi aja. Kalau teman-teman punya opini lain ya monggo aja. Malah kalau boleh ya tulis aja di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Nah jadi ya kalau menurut gue pribadi ya ini mobil yang pas sih buat kondisi jalanan Indonesia, apalagi ya kota ya first city gitu ya. Dan buat teman-teman yang juga doyan keluar kota, ini paling bener. Kalian juga suka road trip, ya ini paling bener mobil hybrid kayak gini. Iya sebenarnya sama-sama aja juga kan ya, pakai tenaga listrik, tapi ya tetap pakai bensin. Jadi kalau misalkan bahan bakar habis, kita tuh ya cepet gitu loh, tinggal ngisi pom bensin aja gitu loh. Nggak kayak mobil listrik yang mesti nungguin ngecas dulu berapa lama gitu durasinya. Terus inti utamanya nyari mobil buat irit kan. Nah yang hybrid kayak gini konsumsinya selama gue coba ya, dan istri gue juga coba, tapi ini jujur gue belum jalan-jalan jauh, baru kayak nganter anak, jemput anak, les sekolah, terus juga baru nganterin istri ke hari-hari, nyari parkirnya lama, mau masuknya lama, jadi lebih sering kena macetnya. Gue sih dapat di speedometernya 15 km per liter, tapi dengan catatan itu macet ya, dan masih di jalanan ya Bintaro sini sih, gue belum ke Jakarta. Baru sebentar ini nyobain mobilnya. Nanti kalau misalkan ada perkembangan lagi yang mana harusnya tuh bisa lebih irit lagi sih, kalau misalkan nanti gue udah jalan tol gitu ya, ataupun gue iseng ke Bandung, nanti bakal gue update di IG story sih paling cepetnya. Soalnya kan ya kalau kita ngomongin mobil dengan mesin hybrid ini tuh emang bisa ngasih energi listrik tambahan ke baterainya, atau gampangnya tuh bisa ngecas baterainya juga pada saat kita mencet rem atau lagi lepas gas. Jadi kan mesinnya tuh muter gitu ya, pas mobilnya lagi berjalan aja pokoknya gitu. Tapi ya sebenarnya kalau ngomongin baterainya dari CR-V hybrid ini, sebenarnya sempat menjadi pikiran gue pribadi sih, kayak ini tuh baterainya aman gak sih di mobil ini. Cuma kayak langsung terpatahkan dengan pemikiran sendiri lagi. Ya ini kan baterainya tidak sebesar di mobil-mobil listrik konvensional lainnya ya. Dan juga sempat ngobrol sama teman gue yang minjemin mobil ini juga, Honda tuh ngasih garansi baterainya 8 tahun atau bisa sampai 160.000 km.
Tapi yang jelas selama pemakaian, selama commuting lah pakai mobil ini CR-V Hybrid, gue tuh ngerasa kayak tenaganya itu lebih ada gitu loh. Suara mesin juga halus, apalagi pas pakai yang listriknya itu ya hening sama sekali, cuma ada suara ban, suara AC kayak gitu-gitu. Dan yang penting buat gue mobil ini tuh tiap digas itu nggak lemot, tenaganya itu selalu ada dan akselerasinya tuh kayak ngikutin kaki aja sih. Nah, Honda CR-V Hybrid ini juga punya cara kerja hybrid yang lebih banyak memanfaatkan motor listriknya ketimbang mesin bensinnya. Jadi ngebikin tenaganya tuh lebih kerasa dengan konsumsi BBM yang jadinya lebih irit. Oke, sekarang kita bahas desainnya. Nah, ini gue lebih suka nih, karena kalau ngomongin desain ya balik ke selera masing-masing ya. Sebenarnya kayak gitu, cuma kalau 800 juta sebenarnya ini desain gue sih suka ya. Gue tuh suka banget mobil segede gini, bold, boxy, dan sudut-sudut itu sekarang udah tajam-tajam. Beda banget sama CR-V yang sebelumnya agak-agak ngebulet-bulet ya. Ini nih, kalau ngelihat dari depannya dulu gitu ya, grillnya warna hitam, gue suka. Mayoritas pokoknya warna hitam semua sampai ke velg-velgnya nanti kita tunjukin. Terus ini tuh bolongannya gede-gede dan kesannya tuh kayak maco banget gitu loh guys. Terus ini juga kali pertamanya gue tuh memperhatikan logo Honda di sini itu gede banget dari sekian banyak mobil Honda yang pernah gue perhatiin. Dan ini juga berwarna biru karena ya ini kan hybrid ya, wajar, emang seringan kayak gitu Honda. Terus ini juga kenapa bisa gede, gue dikasih tahu kalau di sini ada sensor-sensor. Jadi kalau mobil lain ataupun mobil Honda yang lain biasanya itu sensornya ada di tengah atas ini nih, dekat kaca. Nah, tapi kalau yang CR-V Hybrid ini dia ada tambahan lagi, Honda Sensing-nya dia di balik logo ini guys. Makanya dia lebih besar sendiri ukurannya. Nah, terus yang bikin gue juga makin demen banget sama desainnya ini nih, kalau teman-teman ngelihat terutama bagian sini deh. Bagiannya lihatnya dari samping gitu. Lampunya itu kayak lebih mundur ketimbang bumpernya. Jadi kayak tajem banget, galak banget gitu loh nih. Sudut-sudut sininya. Ih, keren. Terus ini juga ada mata kucing di bagian bumper depan. Terus juga ini velgnya yang tadi gue bilang. Ini velgnya tuh sebenarnya palang 5 ya, cuma dibagi 2. Jadi total ada 10 palang, 5 baut. Terus ini velg gede dapatnya dan bannya juga bagus. Ini velg standar, bawaan dari sana. Ini ukurannya 19 inch. Dan bannya dapatnya Michelin. Tumben-tumbenan loh Michelin dikasih default bawaan pabrik. Michelin Latitude Sport 3 tipenya. Dan ukurannya yang depan nih 235/55 ring 19. Sedangkan kalau yang belakangnya itu sama 235/55 R19. Sama ya. Beda kalau motor mah. Kalau motor depan belakang beda, kalau mobil tuh sama, lupa gue. Depan belakang pastinya cakram. Oke, sekarang masuk ke dalam sedikit, bukan masuk ke dalam, bagian kalau kita mau masuk ke dalam aja, maksud gue gini. Ini posisi tuh kunci ada di kantong tangan kita. Yang gue suka dari Honda, kebetulan gue juga ada mobil Honda yang lain juga, dan ini sama, tapi gue suka. Ini posisi spion kelipat, dia otomatis kalau misalkan mobilnya terkunci. Nah, kalau kita mau masuk, kita tuh nggak perlu lagi ngeluarin kunci terus dipencet gitu loh guys. Buat buka kuncinya nggak perlu. Tapi kita tinggal taruh aja tangan kita di sini. Tuh, udah otomatis kebuka pintunya. Dan spionnya otomatis kebuka. Pintunya bisa dibuka, maksudnya gitu. Sorry, kebalik. Nah, terus kalau kita mau ngunci, ini tinggal kita tutup. Terus habis itu teman-teman lihat nih di handle pintunya. Ini tuh ada kayak garis gitu ya. 3 garis. Kalian sentuh aja kayak gini. Tuh, spionnya udah ketutup, otomatis mobilnya ngekunci. Dengan catatan pokoknya kuncinya ya kita kantongin gitu ya. Terus kalau ngelihat juga nih ke bagian bagasi sini guys. Nah, sama dia logo Hondanya juga ada biru-birunya. Nah, karena ya dia hybrid ya. Nah, buat buka bagasinya selain kita bisa dipencet dan dia auto kebuka sendiri, anggaplah kita lagi bawa barang. Kita lagi bawa barang, susah ngebukanya. Kita bisa dengan mengayunkan kaki aja, kayak yang tadi tuh. Tinggal ayun begini, udah kebuka. Tuh, ya. Terus teman-teman juga gak usah khawatir kalau misalkan nih gue tutup dulu ya.
Nah, ditutupi juga tinggal dipencet, di sini ada pencetannya. Misalkan kalian lagi parkirnya tuh di basement bawah mall, terus nggak ngeh kalau atapnya itu ternyata agak rendah. Jadi pada saat misalkan kita lagi buka buka pintu bagasinya kayak tadi gini, terus ada temboknya yang mungkin lebih pendek segini doang. Nah, dia otomatis berhenti kayak gitu. Dan kita bisa nerusin lagi tinggal dipencet yang di sininya aja. Tutup atau ditahan, habis itu kita taruh ke atas. Nah, nge-adjust sendiri lagi gitu bisa. Gimana Bang kalau misalkan kita ada bukan kita, maksudnya kayak pintunya tuh ketutup tapi masih ada orang di sininya. Itu maksa nutup atau tidak? Kita langsung coba aja. Nih, kita pencet ya. Ada orang sini. Nah, dia juga otomatis berhenti sendiri gitu guys. Oke, tutup ya. Gua katasin dulu deh, kan tadi belum nunjukin ini ya. Selesai naruh barang, cet. Dah, mau nutupnya ya bisa lewat sini juga. Diayunkan kaki kita ke bawah sini. Terus yang gue suka juga tuh ala-ala ada ini ya, bagian bumper belakang itu ala-ala kayak knalpotnya 2 gitu. Padahal knalpot aslinya cuma 1 di sebelah kanan. Di sebelah kiri kayak cuma kisi-kisi aja. Nah, itu yang gue seneng aja sih selama makai mobil ini baru beberapa hari. Teman-teman mau ngelihat ininya nggak? Bagian kap mesinnya, bagian mesinnya ya. Ini tuh udah nggak ada yang buat ngejagain itu, ada tiangnya gitulah. Udah nggak pakai, jadi tinggal ke atas aja udah hidrolik soalnya. Mesinnya begini. Ya, ini bagian depan, bagian mesinnya. Oh iya, gue juga lupa ngasih tahu bagian baterai itu ada di belakang. Sorry ya, lupa guys. Jadi alasan kenapa CR-V yang hybrid ini cuma 2 baris, nggak bisa 3 baris, karena yang bagian baris 3-nya ini udah diisi sama baterai dan isinya kalau kita balik nih, dia tuh udah nggak ngasih ban serep. Yang ada ini adalah kayak alat pompa gitu loh buat tambal ban. Nggak pernah coba juga dan gue juga belum cek kayak gimana. Kayaknya ini tuh cara kerjanya kayak ini sih, kayak ngisi cairan ke ban yang gembos itunya. Jadi ya masih bisa dipakai lagi buat jalan sampai akhirnya nanti kalian benerin bannya yang kempes tersebut gitu. Oke, ini kelihatan nih cuma kayak gini aja lega banget bagasinya ya, karena emang cuma 2 baris. Terus ya ada lampunya 2 di sini. Sebelah kanan cuma lampu doang sama gantungan. Sebelah kiri itu ada lampu dan ada juga saklar buat colokan di sini. Dan juga nih ada gantungan. Ini sebenarnya kayaknya bukan gantungan deh. Ini kayak partisi gitu sih harusnya. Partisi bagasi. Cuma pas gue cek ini nggak ada dari Hondanya. Mungkin emang nggak dikasih kali ya. Beli terpisah. Atau ya nggak tahu, kan ini minjem, siapa tahu sebenarnya dikasih. Ya tolong klarifikasinya aja kalau misalkan teman-teman ada yang pakai mobil ini sebenarnya kayak partisinya tuh dikasih apa enggak, soalnya ada rumahnya nih tuh, rumah buat naruh partisinya. Terus nih kalau teman-teman lihat bagasinya, kalau misalkan jok baris kedua gua tekuk ya, wih lega banget. Nah cuma pas ditekuk sayangnya belum merata sama decknya. Ini masih ada gundukan gitu loh. Cuma ya overall bagus sih gitu. Oke, gelap ya kayaknya. Atasnya kita buka dulu dan sekalian aja kita ngomongin soal interiornya. Oke, ini kita masuk ke dalam. Ada welcoming gitu loh di layar speedometer ini ya. Gue tutup nih. RS, widih. Bentar biar agak terang, gue nyalain dulu. Dia ada on off-nya di sebelah sini, diinjak rem dulu, nyalain. Nah, oh iya kalau nyalain ini juga joknya tuh auto maju ya guys. Dan ini ada logo EV di sini, kelihatan apa enggak ya? Nah ini logo EV. Nah ini berarti lagi pakai tenaga listriknya. Dan ini mobilnya tuh nyala. Ya karena lagi pakai listrik makanya nggak ada suaranya. AC-nya nih kalau gue kencengin harusnya kedengeran ya. Tuh. Nyala dia.
Ini posisinya N, gue ubah ke D. Ini rem tangannya gue turunin, dan kita kok salah, ini R, nah ini D. Nah lihat nih, jalan kita tuh, dan tidak ada suaranya karena lagi pakai yang model mesin baterai listriknya. Nah, kita mundur lagi. Kamera belakangnya ya ada, kameranya tuh masih kamera biasa ya, bukan yang 360. Terus juga Honda biasa kalau misalkan kita klik yang tuas sebelah kanan sini, ini buat ngaktifin kamera yang ada di spion sebelah kiri sana tuh, di situ. Ya kameranya apa adanya sih, yang penting masih ada lah. Kita pindah tempat aja mumpung lagi megang mobilnya juga buat jalan. Sejauh ini nih kan gue ngomong mic-nya nyala ya. Ya udah nggak ada suaranya guys karena masih pakai listriknya. Oh ya biar lebih terang lagi, ntar gue nyalain bukanya deh sunroofnya. Nah, sunroofnya nih sampai belakang, sampai baris kedua bisa. Panoramiknya. Terus kalau sunroofnya cuma di bagian depan aja, bukanya gini. Nah, ini tuh kalau ngomongin dashboardnya ya, dashboardnya gue belum pernah nyobain banget Honda Civic, tapi ini tuh mirip kalau gue ngeliat-liat dari beberapa teman reviewer yang lain, Civic yang baru, Civic Turbo gitu loh. Dan ini kalau ngomongin materialnya, mobil 800 juta SRV buat gue sih ini nggak ada masalah ya, karena emang kelihatannya premium banget. Dan bukan cuma kelihatan, ntar gue berhenti dulu. Oh iya, ini kelihatan nggak tuh? Ada speedometernya mantul juga sih guys di kaca. Kelihatannya gimana ya cara ngasih liatnya? Pokoknya mantul deh di sini tuh. Dan ini balik lagi yang tadi gue bilang, material dashboardnya tuh banyak banget panel-panel yang soft touch. Kayak ini soft touch, ini juga soft touch. Ini soft touch juga. Setirnya ya kulitnya ya enak-enak aja, nggak ada masalah. Bunyi klaksonnya tuh kayak begini. Kurang sih kalau menurut gue, bunyinya masih kayak trompet pret gitu. Ya kalau ada rezeki lebih bisa diganti lah biar lebih galak, biar lebih mewah gitu. Terus bagian door trimnya juga gue suka nih dengan aksen brush metal begini ketimbang kayu ya. Kalau kayu tuh emang iya kayak old money gitu, lebih mewah. Cuma kalau ini tuh kesannya kayak lebih sporty aja gitu loh. Jadi cocok gitu sama body CR-V-nya yang emang kesannya tuh tajam-tajam sporty gitu. Terus ini warnanya silver, handle-nya juga silver. Jadi kayak ketemu aja gitu temennya. Dan terus tadi yang seatnya kan ini dia bisa maju sendiri, bisa mundur sendiri. Emang ada memori seatnya. Ini ada 1 dan 2 set buat yang set tuh maksudnya yang bawah. Ini buat ya memorinya. Kalau nomor 1 ini biasanya gue pakai, gue tuh sukanya agak mundur. Sedangkan kalau yang 2 ini bini gue yang pakai, yang biasanya tuh buat dia senangnya lebih maju. Oh ya, ini udah nyala lagi mesin bensinnya, bisa kelihatan logo EV-nya menghilang, udah nggak ada. Dan ini suara mesin udah kedengeran sih sebenarnya. Terus masih di bagian dashboardnya sebelah kiri sini panel-panelnya, gue suka dengan instrumen AC-nya di sini masih klik-klik semua, diputer-puter bunyinya tuh ada rasanya klik-klik gitu loh. Terus buat suhu AC-nya baik yang penumpang sama yang supir, ini juga bisa diatur masing-masing. Ini yang sebelah kanan yang buat gue coba taruh 22, nah yang kiri 19. Tapi kalau mau kanan kirinya sama, dikliknya sebelah sini yang ada tulisan sync-nya. Nah sinkron, jadi habis itu kita bisa puter sebelah kanan. Nah kanan kiri ngikut sama semua. Anehnya kalau kita puternya sebelah kiri, dia nggak ngesingnya tuh mati. Ya jadi kalau mau synchronize bareng, klik dulu yang kiri, terus yang kanan yang bisa gerakin angkanya biar samaan. Agak repot sih. Terus ini kalau ini auto buat suhunya, biar dingin sendiri tuh, dia otomatis nambah. Dan ya udah jangan auto, dingin banget. Terus buat ini dibalik ini ya apa, honeycomb atau kayak sarang-sarang lebah ini buat ngatur kisi-kisi AC-nya mau ke kanan, kiri, atas, bawah, diputer. Oh nggak bisa diputer ternyata. Ya bisa sebelah mana sih?
Oh ini nih, bukan puter-puter. Jadi yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri sana yang penumpang, ya ini yang ini bisa kebuka, ini yang ketutup kalau terlalu dingin. Itu ini sama juga kiri kanan atas bawah pakai kayak tuas gitu ya. Lucu aja sih ngeliatnya. Terus ini tombol hazard di sebelah sini. Tuh. Terus ini ada tombol max coolnya. Terus ini mode yang hembusan anginnya di depan muka sama di kaki. Ini pemanas belakang, pemanas depan kaca. Ini AC-nya on apa off, kayak gitu-gitu. On, off. Terus ini ya inilah suhunya apa? Udaranya di dalam mobil aja, nggak ada udara masuk dari luar. Terus bagian ke bawahnya ini ada beberapa colokan. Kayak ini ada port buat teman-teman naruh colokan mobil biasalah. Dayanya itu 12 volt dengan maksimumnya 180 watt. Terus ini ada juga USB A yang bisa sinkron juga ke head unitnya. Jadi teman-teman juga bisa Android Auto di sini. Terus yang ini Type C, kita dikasih Type C, bentar mana? Nah ini Type C buat ngecas yang lebih cepat. Ini juga bisa ngecas sebenarnya, cuma ini sekalian sinkron sama head unitnya. Terus di bagian bawahnya ini ada wireless charging. Kalau warna hijau kayak gini lampunya udah siap ngecas. Kita taruh handphone dia akan berubah jadi kuning. Nah tuh. Dan dari handphonenya, nah tuh ada notifnya dia ngecas. PRNDB drive mode-nya dia ada 3 mode. Ke atas itu sport, bawah mid alias atau normal gitu tengah-tengah, dan bawahnya lagi eco. Jadi buat yang lebih irit lagi. Kelihatan kalau misalnya kita gerak-gerak ke atas bawah ini ada di speedonya. Ini gue gerakin ke atas. Nih ya, mode sportnya. Sekarang mode sport, gue kebawahin normal, bawahin lagi econ. Terus buat cup holdernya di tengah sini ada 2. Terus di sini juga ada laci lagi bisa kita buka, ada partisinya mau di belakang, mau dipindahin ke depan, atau ya udah dilepas gitu aja biar dalam banget. Dalam loh ini. Joknya juga ini kulitnya menurut gue bagus. Benang-benang jahitannya berwarna merah. Terus ada konsol lagi di sebelah kiri sini, isinya tuh apar, alat pemadam kebakaran api ringan. Terus apa lagi ya, bagian door trim gue nggak ada masalah sih, enak-enak aja posisi tangan nyender begini. Dan ini banyak banget soft touchnya, kecuali bagian ini ya, bagian kaca ini nggak soft touch pastinya. Ini buat spion ditekuk kanan kiri, milihnya buat diatur gimana angle spionnya. Terus ini buat buka kunci, buat ngunci. Terus ini buat lock power window-nya biar yang belakang atau anak tuh biasanya nggak asal buka-buka. Terus ini ya udah buat kaca, tapi yang auto cuma buat supir aja. Kenapa nggak 4-4-nya dibikin auto ya? Terus audionya kita manjain guys, dimanjain tuh. Karena dari Bose bawaannya. Dan nice banget. Dah kita jalan dah. Ih, enak cuy. AC-nya kencang amat. 3 aja lah, dingin. Mobilnya masih baru, ini dipinjeminnya. Kilometer baru 2.898. Ini untuk di sini sebenarnya banyak banget sih. Tuh. Apps, aplikasinya ada ya kayak gini-gini lah. Tuh smartphone connection juga ada, sistem update ada, phone. Ini buat nelponnya Realme C20 ya, sempat di apa di konek-konekin kali sama yang punya sistem update. Bisa update via wireless ya, keren juga. Kirain kalau update gitu mesti ke dealernya. Tuh kelihatan tuh kan speednya. Pokoknya lihat aja deh, perhatiin tuh ada angka yang diem aja di kaca. Ada orang tengah-tengah. Nggak ada suara soalnya mobilnya, jadi nggak tahu. Nah, baru maaf ibu. Oke, ini yang tadi mau gue tunjukin. Ini mesinnya masih nyala. Gue matiin ya. Lihat joknya nih, dia akan berubah posisi. Tuh. Ya, digerak. Pas kita mau nyalain, injak remnya dulu, nyalain, dia maju. Tuh gitu. Nah, terus ini jok tuh elektrik semua. Jadi kalau ini mau ke depanin udah nggak yang begini-begini lagi nyari engkol gitu, udah nggak ada. Jadi ini ya dorong buat ke depan, ke belakang tuh mundur. Kalau mau tinggiin ini dikatasin. Nah, ininya naik. Atau ininya diturunin.
Atau yang sebelah sini mau teman-teman joknya tuh mau tinggi lagi. Ini yang bagian belakang sini dinaikin tuh. Joknya naik atau turun lebih rendah. Sorry, yang depan ini buat penopang paha kita deh. Pahanya tuh mau agak tinggian biar lebih rileks nyetirnya bisa. Atau diturunin. Kalau yang belakang ini dinaikin tuh ya buat tinggi sama rendahnya gimana kita ngelihat ke depan. Kalau buat gue pribadi, gue seneng yang tinggi. Gue tuh lebih seneng ngelihat kap mesin itu kelihatan di mata gue. Kalau gue sih kayak gitu ya, kalau nyetirnya. Nah terus buat yang lumbar, ini tuh ada di sini nih. Ada bulat-bulatan gini. Kalau ini ditekan ke depan, joknya tuh kayak maju gitu loh. Nih, joknya maju. Ini udah maksimal kayak. Ya, ini gua belakangin ya. Tahu kelihatan nggak di kamera? Tapi ini ya udah nih mendelep lagi ke dalam. Kalau didorong lagi nih, kayak tuh kedorong tuh tangan gua. Nah, gini. Terus lumbarnya juga nggak cuma di sini. Ini ada atas bawah buat mindahin lumbarnya. Mungkin kan punggung orang beda-beda ya, sesuai tinggi tiap individu masing-masing. Ini ke atas ya, dia lumbarnya makin lama makin ke atas gitu loh. Jadi ngikutin. Kalau yang bawah, nah ini juga lumbarnya akan turun ke bawah. Jadi kayak posisi duduk kita tuh nggak kopong di sininya, enak aja gitu. Ya overall paling ya segini aja sih ya pengalaman yang bisa gue ceritain menggunakan Honda CR-V Hybrid ini. Emang waktunya belum cukup lama lah buat gue cobain. Terus juga mungkin tadi ke skip ngebahas baris keduanya, buat gue juga fine-fine aja, nggak ada masalah. Jok belakangnya juga termasuk lega, anak gue juga baru 2 ya, mereka juga nggak ada masalah, buat tiduran juga enak. AC cuma ada di tengah doang, di kanan kiri itu cuma ada cup holder 2 masing-masing, standar lah, nggak ada aneh-aneh dan menurut gue fine-fine aja. Dan ya gue intinya ngebawa ini mobil jalan sekeluarga, balik lagi ya, mobil 800 juta masa iya nggak enak sih guys. Enak-enak aja gitu loh buat gue ya yang nggak rewel, dan gue tuh emang belum cobain banyak mobil ya, beda sama temen-temen reviewer otomotif yang lain mungkin udah nyobain banyak banget mobil hybrid lain dengan harga yang mungkin lebih mahal, lebih murah ya, mereka bisa ngebandingin. Tapi buat gue yang ini aja udah bagus banget sih, 800 juta masa iya nggak enak, balik lagi ke pemikiran kayak gitu. Dan ya udah intinya segini aja ya, balik lagi yang bisa gue share ke teman-teman rasanya menggunakan Honda CR-V Hybrid terbaru ini. Jujur aja kita tuh bisa demen dan mengimpikan sebuah mobil itu ya pertama-tama emang dari pandangan fisik dulu pertama kan. Fisik udah suka, habis itu kita beli, nyobain, ngerasain, dan akhirnya seneng atau nggak seneng ya tinggal dijual lagi. Tapi kalau ini ngelihat desainnya gue udah seneng kayak gini, jadi kayak keracunan gitu loh, pengen jual mobil yang ada di rumah ganti ini. Tapi kayaknya ya semoga Honda bisa ngasih harga yang terbaik aja lah nanti setelah video ini tayang ya. Dan ya udah paling segini aja video gua kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa jangan lupa baca doa sebelum berkendara. Bye bye, cheers.